夜の마지막에 위스키가 렐로람보 턱갈라 기다나요 미스 볼라시네. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Pipit Ismania Veronica dengan NIM 2081959 dari kelompok 1 Statistika Lanjutan Tatris IPSC semester 6. Saya akan sedikit menjelaskan tentang pengertian uji homogenitas Leven. Salah satu bentuk pengujian statistika adalah pengujian homogenitas. Pengujian homogenitas dimaksudkan untuk memberikan keyakinan bahwa sekumpulan data yang dimanipulasi dalam serangkaian analisis memang berasal dari populasi yang tidak jauh berbeda keragamannya. Uji homogenitas. Uji homogenitas adalah suatu prosedur uji statistik yang dimaksudkan untuk memperlihatkan bahwa dua atau lebih kelompok data sampel berasal dari populasi yang memiliki variansi yang sama. Homogenitas berarti bahwa himpunan data yang kita teliti memiliki karakteristik yang sama. Uji homogenitas bertujuan untuk mencari tahu apakah dari beberapa kelompok data penelitian memiliki varians yang sama atau tidak. Kemudian uji homogenitas Leven. Uji homogenitas Leven atau Leven test merupakan tes yang paling populer dan sering digunakan untuk melakukan uji homogenitas. Uji homogenitas Leven merupakan penghitungan uji homogenitas yang biasa dilakukan dengan menggunakan bantuan alat SPSS. Leven test memiliki tujuan utama mengetahui perbedaan dari dua kelompok data dengan varians yang berbeda. Hasil perhitungan dari tes ini akan menunjukkan nilai signifikansi. P lebih dari 0,05 menandakan bahwa kelompok data berasal dari populasi dengan varians yang sama atau homogen. Sedangkan nilai signifikansi P kurang dari 0,05 menandakan bahwa kelompok data berasal dari populasi dengan varians yang berbeda atau heterogen. Uji Leven atau Leven test digunakan untuk menguji apakah X sampel berasal dari populasi dengan varian yang sama, atau dengan kata lain, uji ini digunakan untuk mengetahui kehomogenan atau kesamaan varians dari beberapa populasi. Uji Leven merupakan alternatif dari uji Bartlett. Uji Bartlett digunakan jika data berdistribusi normal, sedangkan uji Leven tidak membutuhkan syarat kenormalan data. Tetapi uji Leven digunakan ketika data harus kontinu dan sampel dari populasi yang diobservasi adalah independen. Data kontinu merupakan data yang dapat digunakan untuk operasi hitung yang diperoleh dari hasil perhitungan dan pengukuran, sehingga data tidak hanya berupa bilangan bulat, tetapi juga bisa dalam bentuk desimal, misalnya 2,5. Data kontinu juga bisa dalam bentuk bilangan bulat, namun kelompok data tersebut memungkinkan variasinya ke dalam bentuk pecahan. Contoh data kontinu antara lain jumlah benar atau salah dalam suatu tes, skor nilai, ranking, berat badan, panjang, jarak, kisaran suhu, tinggi badan seseorang adalah merupakan data kontinu karena dapat diukur dalam meter ataupun pecahan meter seperti sentimeter, milimeter, nanometer. Yang contoh lain yaitu waktu. Suatu peristiwa juga merupakan data kontinu dan dapat diukur dalam tahun, bahkan bisa dibagi menjadi pecahan yang lebih kecil, tergantung dari seberapa akurat Anda ingin merekamnya, seperti bulan, hari, jam, atau menit. Data tersebut di atas merupakan data kontinu yang dapat berubah dan bervariasi. Jika ada bukti kuat bahwa data berdistribusi normal atau mendekati normal, maka uji Bartlett lebih baik digunakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Nandawati, NIM 2081984. Saya dari kelompok 1 akan membahas mengenai rumus dari uji homogenitas Leven.
Uji homogenitas Leven merupakan suatu tindakan yang dilakukan untuk mengetahui data yang diuji itu homogen atau tidak homogen. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk melakukan uji homogenitas ini yaitu dengan uji Leven. Uji Leven digunakan untuk menguji kesamaan varian dari beberapa populasi. Pelaksanaan dari uji Leven ini dapat dilakukan dengan rumus sebagai berikut. Hipotesis yang digunakan dalam uji homogenitas Leven ini yaitu H0, yaitu varian data homogen, H1 dengan arti varian data tidak homogen. Berikut adalah rumus dari uji homogenitas Leven. W kapital sama dengan kurung buka N min K dikali sigma I pangkat K sama dengan 1 dikali NI kurung buka ZX bar I dikurangi ZX bar kurung tutup pangkat 2 per kurung buka K min 1 kurung tutup sigma I pangkat K sama dengan 1 lalu sigma J N I sama dengan 1 kurung buka ZIJ min ZX bar I kurung tutup pangkat 2. Keterangan dari formula dari rumus uji homogenitas Leven. W yaitu lambang dari uji homogenitas Leven. N jumlah perlakuan atau responden. K banyaknya kelompok atau kelas. ZIJ yaitu hasil dari YIJ dikurangi YX bar T. YX bar I yaitu rata-rata dari kelompok ke I, lalu ZX bar I yaitu rata-rata kelompok dari ZI, selanjutnya ZX bar yaitu rata-rata menyeluruh dari ZIJ. Keputusan dari uji homogenitas Leven ini yaitu tolak H0 jika W lebih besar daripada F. F ini jika diuji Bartlett disebut dengan X tabel. Alfa K min 1, alfa min K. Dalam pengambilan keputusan pada uji homogenitas Leven ini berpedoman pada jika signifikansi kurang dari 0,05 artinya data tidak memiliki daya varian yang homogen atau tidak sama. Dan jika nilai signifikansi lebih besar daripada 0,05 maka artinya data memiliki varian yang homogen. Terima kasih, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah teman-teman, selanjutnya adalah langkah-langkah penghitungan uji homogenitas Leven menggunakan SPSS. Sebelumnya perlu diketahui untuk pengujian data bisa dikatakan homogen atau tidaknya berdasarkan nilai signifikansinya. Jika nilai signifikansi sama atau lebih dari 0,05 maka data tersebut memiliki varian yang sama atau homogen. Namun jika nilai signifikansi kurang dari 0,05 maka data tersebut merupakan varian yang berbeda atau tidak homogen. Baiklah, selanjutnya adalah menghitung uji homogenitas Leven menggunakan SPSS. Pertama kita siapkan datanya terlebih dahulu ya. Seperti ini. Data hasil belajar statistika antara kelas A dan kelas B. Kemudian kita buka aplikasi SPSS-nya. Seperti ini. Kita klik 2 kali pada new dataset. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Kita pilih ya. Kita pilih variabel view. Kita buat
rumahnya terlebih dahulu. Di sini pada kolom nama 1 kita ketikkan hasil. Pada kolom kedua kita ketikkan kelas. Selanjutnya untuk label kita ketikkan hasil belajar statistika. Untuk yang kedua kita ketikkan kelas. Selanjutnya untuk kolom measure ini kita pilih scale dua-duanya ya. Oke, setelah itu untuk values untuk yang kelas kita klik titik 3 ini, akan muncul tampilan seperti ini. Pada kolom value kita masukkan 1 sebagai kode untuk kelas A. Untuk labelnya kita masukkan kelas A ya. Kemudian kita add. Selanjutnya kita ketikkan 2 sebagai kode kelas B. Nah, ini kita masukkan kelas B. Klik add lagi dan klik OK. Setelah selesai di sini, kita kembali lagi ke halaman data view. Nah, sudah muncul hasil dan kelas. Kemudian kita masukkan lagi data yang tadi ya. Nah, kelas A ini kita masukkan, kita copy, kita paste di sini. Nah, sudah seperti ini ya. Kemudian data kelas B kita copy, nah, kita masukkan di bawahnya di nomor 21 ini, kita paste. Nah, semuanya berjumlah 40 ya, data kelas A dan kelas B. Nah, di kolom kelas ini kita masukkan kodenya tadi, kode 1 ya untuk kelas A, kita paste. Kemudian kode 2 untuk kelas B, kita copy, kemudian kita paste lagi di bawahnya sini, kita paste. Nah, sudah seperti ini ya teman-teman. Selanjutnya kita pilih menu analis yang di atas ini, seperti ini ya tampilannya. Kita pilih comparison, kita klik one way ANOVA, akan muncul seperti ini. Di sini ada hasil belajar statistika dan kelas. Nah, untuk hasil belajar statistika ini kita masukkan ke kolom dependent list. Kita klik ini. Untuk kelas kita masukkan ke kolom faktor. Kita klik ini. Setelah itu kita pilih option. Kita centang bagian homogeneity of variant test. Kita centang, klik continue, kemudian kita OK. Akan muncul hasil seperti ini. Nah, di sini terlihat nilai signifikansi hasilnya yaitu 0,067. Kemudian kita lihat tadi nilai signifikansi. Jika nilai signifikansi sama atau lebih besar dari 0,05, maka data tersebut memiliki varian yang sama atau homogen. Namun, jika nilai signifikansi kurang dari 0,05, maka data tersebut memiliki varian yang berbeda atau tidak homogen. Sedangkan hasil ini tadi yaitu
0,067. Ini berarti nilai signifikansinya bisa dianggap memiliki varian yang sama atau homogen. Ya, sekian itu tadi langkah-langkah penghitungan uji homogenitas Levens dengan SPSS. Terima kasih. Perkenalkan, saya Cindy Puspita Suci dari IPSC dengan NIM 2081965. Saya dari kelompok 1 ingin memberikan contoh soal dan penyelesaian menggunakan SPSS sebagai berikut. Langkah pertama yaitu kita membuka SPSS dan menuliskan data seperti di gambar ini. Selanjutnya kita memilih menu variabel view. Kemudian di kolom 6 kita menulis hasil dan kelas. Kemudian di kolom desimal ditulis angka 0. Kemudian di kolom label tertulis hasil belajar IPS, kemudian kelas. Kemudian di label value kita menamai menjadi kelas A dan kelas B. Setelah itu kita memilih menu analyze, lalu pilih compartments. Setelah itu muncul gambar seperti ini, lalu kemudian hasil belajar kita tempatkan di dependent list, kemudian kelas kita tempatkan di faktor, lalu kemudian tekan option. Setelah itu kita pilih homogeneity of variant list, pastikan sudah terchecklist, lalu kemudian continue. Setelah itu akan muncul hasil dari homogenitas Levin. Perkenalkan, nama saya Septiana Kartika Sari, NIM 208190060. Selanjutnya di sini saya akan membahas tentang contoh kasus soal dan penyelesaian uji homogenitas Leven. Simak terus videonya ya. Dalam statistik, uji homogenitas digunakan untuk mengetahui varian dari beberapa populasi. Nah, untuk pengambilan keputusan, yang pertama, jika nilai signifikasi lebih dari 0,05, maka dikatakan bahwa varians dari dua kelompok populasi tersebut sama atau homogen. Yang kedua, jika nilai signifikansi kurang dari 0,05, maka dikatakan bahwa varians dari dua kelompok populasi tersebut tidak sama atau tidak homogen. Soalnya disajikan tabel tentang tingkat pengetahuan dari kelompok A dan kelompok B. Apakah kedua data tersebut homogen? Ujilah dengan menggunakan uji homogenitas Leven dengan SPSS. Nah, untuk penyelesaiannya, langkah pertama yaitu kita buat kolom kode dulu dengan menambahkan 2 kolom di samping kanan kolom dari kelompok B, yaitu kelompok A kita beri kode 1 dan kelompok B kita beri kode 2. Kemudian kita langsung ke program SPSS-nya. Kemudian setelah kita masuk pada tampilan SPSS-nya, kita cari tulisan variabel view yaitu di bagian bawah. Kemudian kita klik, lalu di tulisan atau di bagian name kita isi dengan tulisan pengetahuan dan di bawahnya kita tulis dengan tulisan kelompok. Nah, kemudian desimal kita buat 0. Nah, kemudian pada label kita isi dengan tingkat pengetahuan. Kemudian pada kelompok itu karena diisi atau kita tulis, jadi kita juga harus mengisi values-nya. Kemudian value kita isi dengan angka 1. Untuk label kita tulis dengan kelompok A. Kemudian kita klik add. Lalu pada value kita tulis angka 2. Kemudian pada label kita masukkan tulisan kelompok B. Kemudian add dan diklik OK. Tampilannya akan seperti ini.
Lalu kita bisa langsung menginput data yang kita miliki tadi, yaitu dari Microsoft Excel. Kemudian kita copy dan kita paste ke SPSS-nya. Dan untuk skor atau nilai itu kita masukkan di pengetahuan semua. Kemudian kode kita masukkan ke kelompok. Untuk tampilannya nanti akan seperti ini. Kemudian langsung kita bisa analisis data yang kita miliki tadi dengan SPSS. Caranya kita klik yang tulisan analis, kemudian kita pilih compare means dan kita pilih one way ANOVA, yaitu pada pilihan yang bawah sendiri ya. Kemudian di tingkat pengetahuan kita masukkan ke kolom dependent list. Dan kemudian di kelompok itu kita masukkan ke faktor. Lalu kita klik options, kemudian kita centang homogeneity of variance. Kemudian kita klik continue, lalu kemudian oke. Nah, nanti akan muncul output, yaitu pada yang saya tampilkan seperti itu. Langsung kita bisa baca ya yang tulisan test of homogeneity of variance. Nah, yaitu tingkat signifikannya 0,120. Nah, seperti yang saya katakan di awal, jika nilai signifikan lebih besar dari 0,05, maka data yang kita miliki yaitu homogen. Dan di sini nilai signifikan tertulis 0,120, maka dari itu dapat dikatakan data ini yaitu homogen. Itu tadi penjelasan dari kelompok kami tentang uji homogenitas Leven. Terima kasih sudah menonton dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 僕たちを探してるようだそっと息を潜めてこのまま行く